warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mulai saya ingatkan kembali untuk presensi ya, jangan lupa karena nanti berkaitan dengan presensi kalian di rapat nanti. Oke, yuk sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Samaan tangan. Alhamdulillah Samaan ada yang samaan tangan. Yuk on cam, nggak ada yang mau on cam ini? On cam dan semoga kita segera bisa tetap muka. Alhamdulillah Adinda mau on cam, Dinar juga mau on cam. Yuk. Hisyam juga mau. Alhamdulillah pakai seragam. Semoga kita bisa segera pakai seragam. Saya bisa melihat putih abu-abu di sekolah ya. Nah, yuk on cam semua yuk. Bentar. Sama. Oke. Kita sambil nunggu yang lain ya. Oke, makin banyak yang on cam, alhamdulillah. Kita biar punya kenang-kenangan duduk di kelas. Semoga sih sebentar lagi duduk di kelas yang sama. Oke. Oke, Hisyam kayaknya masih ngantuk nih. Oke. Kita mulai 7:10 ya. Sebelum mulai ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang apa gitu? Belum mulai. Sambil nunggu yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Biasanya tak cek presensi kalau gitu. Ambil pen dulu. Oke, kok tiba-tiba banyak yang off cam? 10, 11, 5. Adinda ada? Sambil nunggu. Ada, Bu. Oke. Adinda ada. Aisyatun? Ada. Atalia? Ada Atalia? Atalia ada? Ada. Dinar? Mana yang namanya Dinar? Hadir, Bu. Oke, Dinar ada. Edi? Ada. Hadir, Bu. Alhamdulillah Edi. Oke, lama tak jumpa Edi. Emma? Hadir. Alhamdulillah. Erina? Hadir, Bu. Oke, sebentar. Saya kok malah keluar dari rapat. Hadir. Erina hadir. Mana yang namanya Erina? Erina. Erina? Oke. Ya sudah. Fatimatus Zahra? Ada? Ada. Fitria? Fitria ada? Fitria udah ada. Terus selain Fitria, Hasan. Kayaknya belum presensi di link sekolah. Hasan ada? Ada ya sudah. Hidayah? Hadir, Bu.
Alhamdulillah. Hisham? Hadir, Bu. Alhamdulillah, ketua kelas kita. Ika? Hadir, Bu. Indri? Miladia? Hadir. Mana Miladia? Hadir. Hadir, Bu. Nggak on cam ya Miladia ya? Muhammad Raihan? Mustika? Hadir, Bu. Oke, Mustika. Nafra? Hadir, Bu. Ini juga nggak on cam, nggak tahu orangnya berarti. Naili? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Naili Zulfa? Naili Zulfa belum ada. Naurotun? Tadi ada Naurotun. Hadir, Bu. Nida? Nida ada? Hadir, Bu. Nilam? Oh, hadir Nida. Nilam? Hadir, Bu. Nilam hadir. Nova? Nova belum. Noval? Orinda? Kairatus? Ini rapi tulisannya. Dan Raji. Hadir, Bu. Oh, sayangnya kok nggak mau on cam. Hadir, Bu. Oh, Khairatus. udah mau on cam. Oke, udah mau on cam. Halo Kairatus. Erhanafi? Enggak, Erhanafi. Oh, belum. Raihan Atfal? Riyayatun? Hadir. Rika? Hadir, Bu. Saadatun? Hadir. Noviana? Hadir. Noviania? Tania ada? Hadir, Bu. Nah, Febri? Hadir, Bu. Wahidatus? Hadir, Bu. Alhamdulillah, sebagian besar hadir. Yuk, karena saya sudah ngecek presensi, mari kita mulai untuk webinarnya. Saya bagikan layar dulu ya, jangan dimatikan kameranya. Biar kita bisa saling tahu, oh ini temanku yang namanya Kairotus, yang namanya Hidayah gitu. Jadi pas ketemu di sekolah bisa saling sapa. Bentar, saya buka dulu PPT-nya. Seperti yang sudah saya informasikan, hari ini kita akan belajar yang namanya persamaan tangen. Bentuknya adalah tan X sama dengan tan alfa dan tan X sama dengan K. Nah, sebelum mulai kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai. Masih sama seperti minggu lalu, kita akan mempelajari menyelesaikan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, dan 4.4-nya memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, semoga kalian dapat menyelesaikan persamaan dasar berbentuk tan X sama dengan tan alfa, dan lanjutan tan X sama dengan K. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Siap, Bu. Siap. Mari kita amati kemampuan prasyarat yang harus dikuasai. Masih ingat ya nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa? Kita punya nilai sudut istimewanya dimulai dari angka berapa? Sudut istimewa dimulai dari angka berapa? Sudut berapa? 0? Terus? 0. Selanjutnya? 30 derajat. Oke, selanjutnya? 45. Betul, selanjutnya? 60. Terus? 90 derajat. Oke, 90 derajat. Kita punya sin, cos, sama tan. Kalau sinus kita mulai dari angka 0 atau dari angka 1, sin 0 berarti berapa?
0, betul sekali. Jangan malu-malu untuk menjawab gitu ya. Salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau sin 30 berapa? Setengah. Setengah. Oke, sin 45. Setengah akar 2. Oke, setengah akar 2. Sin 60. Setengah akar 3. Oke, sin 90. Setengah 1. 1. Oke. Cos 0. 1. Cos 30. Setengah akar 3. Oke, cos 45. Setengah akar 2. Oke, cos 90. Setengah. Cos 60. Setengah. Oh, suratnya keren. 0. Oke, 0. Nah, kalau tan bisa dihafalkan, bisa juga dari sini. Tan X itu sama dengan sin X per cos X. Jadi kita bisa cari 0/1, ketemulah 0. Kalau tan 30, setengah dibagi setengah akar 3. Berarti tak coret setengah-setengah tak coret seperakar 3. Atau kalau dirasionalkan, ketemulah sepertiga akar 3. Kalau tan 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berapa? Tan 45. 1. Oke, betul. Kalau tan 60, setengah akar 3 dibagi setengah, ketemu berapa? Akar 3. Akar 3. Kalau tan 90, 1 dibagi 0, Tidak terdefinisi. Nah, yuk kita lihat terlebih dahulu persamaan trigonometri ini. Tan X sama dengan 1. Perhatikan di tabel yang nilainya 1, tan berapa? 45. Oke, betul. Tan X sama dengan 1. Maka tan X sama dengan tan 45 derajat. Ini ada tan, ini juga ada tan nih. Kita bisa ambil masing-masing sudutnya. Karena tan sama dengan tan, masing-masing sudut di ruas kiri siapa? Sudut di ruas kiri? Di ruas kanan? 45. Jadi dari persamaan ini kita peroleh X sama dengan 45 derajat. Pertanyaannya adalah, apakah ada X lain yang memenuhi persamaan tan X sama dengan 1? Itu yang akan kita bahas hari ini. Ingat juga bahwa tan alfa itu sama dengan tan 180 derajat plus alfa. Artinya, tan itu bernilai positif di kuadran 1 dan 3. Berarti tan bernilai negatif di kuadran berapa? Kalau positifnya 1, 3, negatifnya gimana? 2, 4. Oke, 2 dan 4. sekali. Nah, untuk kemampuan prasyarat sudah ingat semua? Nilai trigonometri pada sudut istimewa sama ini, penting ini. Sudah ingat? Boleh kita lanjutkan atau ada pertanyaan? Boleh dilanjutkan atau ada pertanyaan? Halo? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut Pak Ketua kelas. Nah, kita mulai masuk persamaan tangen. Persamaan tangen tadi bentuknya adalah tan X sama dengan tan alfa. Nah, kita udah sama-sama tan nih, ini sama-sama tan. Berarti kita ambil sudutnya ya. Sudut di ruas kiri siapa? Sama X, ruas kanan. Alfa. Berarti kita akan punya X sama dengan alfa. Nah, karena trigonometri bersifat periodik, kita perlu tambah berapa nih? 360 derajat. 360. Betul sekali, ditambah 360 derajat, kalikan suatu konstanta. Ini Bu Lina tulis C dulu ya, karena nanti kita akan ganti C-nya dengan K. Nggak apa-apa kok, ini sama-sama konstanta. Nah, selanjutnya, tadi kita juga punya tan alfa itu sama dengan tan 180 derajat plus alfa. Ini tadi ya, tan alfa sama dengan tan 180 derajat plus alfa. Nah, dari kita ambil yang bagian depan tan X sama dengan yang bagian belakang tan 180 derajat plus alfa. Kita peroleh ini, tan X sama dengan tan 180 derajat plus alfa. Sudah tan sama dengan tan belum? Sudah. Ya, yuk berarti kita tinggal ambil sudutnya. Sudut di ruas kiri siapa? X. X, betul. Ruas kanan sudutnya siapa?
180 derajat tambah alfa. Betul sekali, 180 tambah alfa. Jangan ditinggal ya, semuanya ditulis. Yang ditinggal hanya tan sama tannya saja. Sudutnya ditulis semua. X sama dengan 180 plus alfa. Nah, trigonometri bersifat periodik. Perlu ditambah apa ini? 360 derajat kali C. Kali C, betul. 360 kalikan C. Nah, 180 sama 360 ini kan dia punya faktor yang sama ya. Boleh tak ambil 180 ya? Boleh, nah alfa tak tulis di depan. Ditambah 180 itu 1 dikali 180. 360 itu 180 kalikan 2. Ada 180, ada 180. Kita keluarkan gitu. Jadi kita punya X-nya sama dengan alfa. Ditambah 180 dikeluarkan. Berarti 1 ditulis di sini. Terus 2C ditulis di sini. Jadi kita punya 180 dikali 1 plus 2C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ada? Ya sudah. Nah, 1 plus 2C ini kan angka tuh. Angka berarti boleh kita ganti. Sorry, ini dulu. Kalau 360 tadi apa 360? 180 kali 2 gitu ya. Nah, 180 kalikan 2C. Nah, 2C, 1 plus 2C, ini kan sama-sama suatu konstanta. Kita bisa ganti dengan bilangan bulat. Berarti, saya bisa tulis baik yang solusi pertama ataupun solusi kedua, ini ditulis sebagai alfa plus 180 kalikan K. Sehingga, baik jenis solusi yang pertama ataupun kedua, kalau kita punya persamaan trigonometrinya tan X sama dengan tan alfa, maka solusinya adalah X sama dengan alfa ditambah 180 kalikan K. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada atau tidak? Oke, berarti saya lanjutkan. Ini ya, ingat-ingat ya, kalau sinus sama tangen kemarin, sinus sama kosinus punya 2 jenis ya. Kalau untuk tangen cuma 1. Nah, semoga tidak tertukar ya. Nah, kita ingat lagi deh, biar nggak tertukar. Kalau persamaan sinus, kan bentuknya sin X sama dengan sin alfa. Kita punya 2 jenis solusi. Solusi yang pertama, X sama dengan alfa, ditambah 360 derajat kalikan K. Solusi yang kedua, ini X sama dengan 180 min alfa plus 360 kalikan K. Kalau persamaan kosinus, kita punya cos X sama dengan cos alfa. Solusi yang pertama, langsung ambil X sama dengan alfa, ditambah 360 derajat kalikan K. Solusi yang kedua, X sama dengan minus alfa, ditambah 360 derajat kalikan K. Perhatikan bahwa solusi pertama ini sama. Solusi yang kedua berbeda. Kenapa berbeda? Karena sinus ini bernilai positif di kuadran 2. 180 min alfa itu berada di kuadran 2. Sedangkan minus alfa ini di kuadran 4. Kosinus bernilai positif di kuadran 4. Nah, sedangkan kalau tangen, tan X sama dengan tan alfa, tadi solusinya apa? Tan X sama dengan tan alfa. X sama dengan alfa ditambah 180 derajat kali K. Betul sekali, ini 180 derajat kalikan K. Kenapa hanya 1? Karena kalau kita ambil K-nya 0, X-nya ketemu apa? Kalau kita ambil K-nya 0, X-nya ketemu apa? alfa. Alfa. Nah, alfa di kuadran 1. Kotak tangen nilai positifnya di kuadran 1. Kalau kita ambil K-nya sama dengan 1, alfanya ketemu kalau kita ambil K-nya sama dengan 1, X-nya ketemu apa? alfa plus 180 derajat. Nah, itu di kuadran berapa? Alfa tambah 180. 3. Kuadran 3. Kan sama-sama tuh. Antara di kuadran 1 atau di kuadran 3. Kalau persamaan ini. Kalau kita ambil K-nya itu 2, berarti kan alfa tambah 360 itu berarti di kuadran 1. Jadi sama. Dia akan sama-sama di kuadran 1, 3 atau 2, 4. Gitu. Ada pertanyaan? Atau tidak?
Semoga tidak tertukar persamaan sinus, kosinus sama tangennya. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh soal supaya agar lebih paham. Ini soal yang tadi. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan tan alfa, di mana X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Yuk kita bahas dulu. Tak pindah ke Sodu. Ini ya. Oke, tan X sama dengan tan 45. Tak tulis dulu persamaannya ya. Langkah berikutnya, sudah tan sama dengan tan belum? Sudah. Sudah. Ambil sedikitnya yuk. Sudah. X sama dengan 45 derajat. Oke, X sama dengan 45 derajat. Kalau tan, ada yang kurang nih. Apa yang kurang? 5 dulu. Tambah 180 180 Tambah 180 derajat dikalikan dengan K. Kita pilih K-nya yang sama dengan berapa dulu? Kita 0. 0. Kalau K-nya 0, X-nya ketemu berapa? 45 derajat. Oke, 45 derajat. Terus pilih K-nya yang sama dengan berapa lagi? 1. Oke, kalau K-nya 1, kalau K-nya 1. oke, betul sekali. Berarti berapa? 225. Berarti 25 oke. Oke. Suara saya ketinggalan ya. HP-nya berarti apa? Ketinggalan ya. HP-nya berarti apa? 45 derajat. 45 derajat sama 225 derajat. Sama 225 derajat. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jadi ada juga ya, selain 45 ada juga 225. Tak lanjutkan ke berikutnya, contoh berikutnya. Kita punya tentukan himpunan penyelesaian dari tan 3X sama dengan tan setengah Pi, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2Pi. Saya tulis dulu persamaannya. Tan 3X sama dengan tan setengah Pi. Sudah tan sama dengan tan? Sudah. Sudah, berarti yang harus kita lakukan apa? 3X sama dengan setengah. Oke, jadi jangan ditinggal ya. Kemarin pas saya ngoreksi persamaan sinus sama kosinus, 3-nya ditinggal, cuma ditulis X aja. Padahal jangan, kamu kan juga nggak mau ditinggalin kan? Nggak mau juga ditinggalkan, jadi tanya aja yang ditinggal. Ini biar sama nih kembar. Yang kiri ditinggal tannya, yang kanan ditinggal tannya. Yang kiri kita ambil 3X, yang kanan kita ambil apa? Setengah Pi. Setengah Pi. Oke, setengah Pi. Nah, ditambah apa? Pi kali K. Dikalikan K, betul. Karena ini tulisnya radian ya. Kalau derajat kita ambilnya 180. Bentar, tadi saya rekam belum ya? 3. Oke. Kita maunya solusi itu siapa? X apa 3X? X. Berarti harus apa? Dibagi 3. Betul, dibagikan dengan 3. Dibagi 3. 3X bagi 3, itu ketemu X. Nah, ini yang sering salah nih. Setengah Pi dibagi 3. Ada yang langsung nulis 3/2 Pi. Padahal ini salah ya. Harusnya setengah Pi dibagi 3 itu artinya dibagi 3/1. Nah, kalau jadi perkalian berarti kan setengah Pi dikalikan berapa? 1/3. Nah, 1/3.
Berarti kita punya 1 pi kalikan 1, berarti 1 pi dibagi 2 kalikan 3. 6. Oke, berarti 1/6 pi ya. Berarti pembagian di sini banyak banget yang salah nih. Kurang teliti. Nanti dibagi. Ditambah apa lagi? Pi per 3 K. Pi per 3 kalikan K. Nah, kita pilih K yang sama dengan berapa dulu? 0. Oke, K-nya kalau 0, berarti X-nya apa? 1/6 pi. Oke, betul, 1/6 pi. Terus ambil K yang sama dengan berapa lagi? 1. Oke, kalau K sama dengan 1, maka X-nya 1/6 pi, atau ditulis pi per 6 juga boleh, ditambah pi per 3. Sama dengan, ini masih beda penyebut, kita samakan penyebut. 6 sama 3, KPK-nya berapa? 6. 6. Oke, 6 ke 6 hanya perlu dikalikan 1. 3 ke 6 perlu dikali berapa? Harus ada 2. Oke, penyebut kali 2, pembilang juga dikali. Berarti kita punya pi ditambah pi kalikan 2 berapa? 2 pi. 2 pi. Nah, berarti kita ketemu berapa nih? Pi tambah 2 pi. 3 pi per 6. 3 pi per 6. Mau disederhanakan? Dapat berapa? Per 3. Oke, Setengah. dibagi semua. Setengah pi. Boleh. Atau tulis pi per 2. Bisa lagi nggak pilih K yang sama dengan berapa lagi? 2. Oke, kalau K-nya 2, berarti X-nya berapa? Pi per 6 tambah pi per 3 kalikan 2. Atau gerak dari sini boleh. Langsung tambahkan 2 pi per 6. Dari sini aja ya. Ini tambahkan 2 pi per 6. Ketemulah 5 pi per 6 gitu ya. Pi per 6. Terus nanti kalau K-nya 3, tambahkan lagi 2 pi per 6. 5 pi tambah 2 pi berapa? 7 pi. Ini masih memenuhi ya. Ambil K-nya yang sama dengan 4. Berarti kan X-nya dari sini tambahkan 2 pi per 6. 7 pi per 6 tambah 2 pi per 6 berapa? 9 pi per 6. Oke, 9 pi per 6. Nah, kalau ambil K-nya 5, X-nya berapa lagi? 11 pi per 6. 11 pi per 6. 11 pi per 6. Kalau K-nya 6, X-nya ketemu apa? 13 pi per 6. 13 pi per 6 masih memenuhi interval yang ditanyakan tidak? Tidak. Nah, ini tidak memenuhi ya. Jadi kita punya HP-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis urutan dari yang terkecil. HP-nya siapa saja berarti? Setengah pi. Oke, 1/6 pi. 6 pi, oke. Terus 1 pi per 6 boleh ya? Terus pi per 2, habis itu? Setelah itu? Pi per 6. 5 pi per 6. Oke, 5 pi per 6. Terus? 7 pi per 6. 7 pi per 6. Selanjutnya? 9 pi per 6. 9 pi per 6. 9 pi per 6. 9 pi per 6. Terus? 11 pi per 6. 11 pi. Ada pertanyaan? Ada atau tidak? Atau boleh dilanjutkan?
Lanjut, Bu. Lanjut. Tak balik lagi ke sini. Kesamaan tangan yang ini. Nah, kita lanjut ke persamaan tangan tan X sama dengan K. Sama seperti sin X sama dengan K, cos X sama dengan K. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa berarti? Kalau punya tan X sama dengan K. Diubah menjadi tan X sama dengan tan alfa. X sama tan alfa. Kita harus punya dulu. Mengubahnya jadi tan X sama dengan tan alfa. Baru nanti solusinya berarti apa? X-nya sama dengan apa? Alfa. X-nya sama dengan alfa saja? Alfa plus 180 derajat kali K. Betul sekali. Nah, jadi kalau punya persamaan trigonometri, sebisa mungkin ubah dulu dari tan X sama dengan tan alfa, sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, baru mencari solusinya. Ada pertanyaan? Bisa kayaknya ngantuk nih. Ya sudah. Kalau tidak ada, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian. Alhamdulillah. Dari ini, akar 3 tan X, 5X min 15 derajat ditambah 1 sama dengan 0, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360. Saya tak ke sodul lagi. Nah, ini ya. Nah, ini kita ubah dulu. Sebisa mungkin jadi tan sama dengan tan. Ini kan belum tuh. Jadi kita ubah dulu. Nah, ini ada plus 1. Kita nolkan. Kalau dinolkan harus diapakan berarti? 1 biar jadi 0 harus diapakan? Oke. Kurang Kurang 1. Oke, akar 3 tan 5X min 15 derajat tambah 1 sama dengan 0. Kita harus adil. Kiri kurangi 1, kanan ya kurangi 1. 1 kurangi 1 berapa? 0. 0. Jadi kita punya akar 3 tan 5X min 15 derajat sama dengan 0 kurangi 1 berapa? Min 1. Min 1. Oke, min 1. Berarti kita akan punya akar 3 dikali tan 5X min 15 derajat sama dengan min 1. Nah, ini maunya tan aja nih. Akar 3-nya dikemanakan? Atau harus Dibagi akar 3. Di akar 3. Oke, kita bagi akar 3. Nah, akar 3 dibagi akar 3 berarti 1 kalikan tan berarti tan. 5X min 15 derajat sama dengan min 1 per akar 3. Nah, ini kita rasionalkan. Dirasionalkan dikali berapa? Akar 3 per akar 3. Oke, akar 3 per akar 3. Kita peroleh tan 5X min 15 derajat sama dengan 1 dikali akar 3, 1 akar 3, atau ditulis akar 3 boleh. Nah, akar 3 dikali akar 3 berapa? 3. Oke. Tangan bernilai negatif di kuadran berapa? 2 dan 4. Oke, 2 dan 4. Berarti kita bisa tulis minus tan alfa itu sama dengan di kuadran 2. Berarti tan 180 kurangi alfa. Nah, atau ini kan di kuadran 2. Kalau di kuadran 4, berarti min tan alfa itu sama dengan tan minus alfa. Boleh pakai yang di kuadran 2, boleh juga dipakai yang kuadran 4. Nanti sama-sama hasilnya. Solusinya akan menghasilkan
jawaban yang sama. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Kuadran 2 apa kuadran 4? Mau pakai yang mana? Kuadran 2. Oke, yang biar beda sama videonya ya. Oke. Nah, kita akan pakai yang kuadran 2. Nah, kita ditulis dulu. Sepertiga akar 3 itu tan berapa? 30 derajat. Oke, 30 derajat. Kita akan kasih minus. Minus sepertiga akar 3 sama dengan minus tan 30 derajat. Nah, minus sepertiga akar 3, karena minus 30, maunya di kuadran 2, berarti yang ini, berarti tan 180 kurangi alfa. Berarti di sini tan 180 dikurangi berapa? Dikurangi. Ini alfanya siapa? Minus tan 30, minus tan alfa. 30 derajat. Oke, berarti kita punya tan 180 min 30. Kita ganti di sini. Tan 5x min 15 derajat sama dengan tan 180 kurangi 30. Karena maunya pakai di kuadran 2, boleh, bebas. Nanti kalau mau dicoba pakai di kuadran 4 juga boleh. Nah, kita selesaikan yuk. Tan 5x min 15 derajat sama dengan tan berapa ini? 180 kurangi 30. 150. 150. Nah, ini sudah tan sama dengan tan belum? Sudah. Nah, kalau sudah tan sama dengan tan, kita ambil sudutnya di masing-masing ruas. Ruas kiri sudutnya siapa? 5x min 15. 5x min 15. Jadi kita runtut nih. Ruas kanan sudutnya siapa? 150. 150 derajat. Yang ditinggal apa? Apa ada ditinggal ini kayaknya? Ditambah dengan 180 180 derajat kalikan K. Nah, ini min 15-nya mau dinolkan. Berarti yang harus kita lakukan apa? Ditambah 15 derajat. Ditambah Oke, tambahkan 15 derajat. Kan persamaan sama ini. Kiri tambah 15, kanan juga tambah 15. Min 15 tambah 15 berapa? 0. 0. Yang kiri, ruas kiri kita punya 5x. Ruas kanan kita punya apa? 165 Oke, 165 terus tambah 180 derajat kali K. Nah, solusi itu 5x atau si X? X. Nah, ini kita punyanya 5x. Berarti kita harus ngapain? Bagi 5. Oke, dibagi dengan 5. Yuk, 5x dibagi 5. Ketemunya apa? X. 165 dibagi 5. Ketemunya apa? 33 ditambah 180 bagi 5. 36. Oke, 36 kalikan K. Kita pilih K yang sama dengan berapa dulu? 0. 0. Kalau K-nya 0, X-nya berarti berapa? 33 derajat. Kalau K-nya 1, langsung tambah 36 saja dari sini. 33 tambah 36. 69. Kalau K-nya sama dengan 2, langsung tambah 36 dari sini. X-nya ketemu berapa? 5. Kalau K-nya sama dengan 3, tambah 36 dari sini.
100 138. masa 105 tambah 36 menjadi 141. Nah, kalau K-nya sama dengan 4, ini sampai 9 ini nanti. Teruskan terus ya nanti ya, sampai K-nya sama dengan 9. Itu ya. Di HP-nya nanti ada 10. Jadi terus-menerus sampai X-nya itu memenuhi lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Ada yang ingin ditanyakan untuk soal ini? Atasnya sudah tidak ada. Oke, berarti yang ini deh. Tan 3X sama yang harus dilakukan apa nih pertama-tama? Menjadi apa? Tan sama tan. Oke. Tan 3X sama dengan 1. 1 itu tan berapa? 45. Betul. Nah, 45 itu tan berapa? Kalau dari radian. Pi per 4. Oke, pi per 4. Sudah tan sama dengan tan? Sudah. Kalau begitu yang harus dilakukan, ambil sudutnya di masing-masing ruas. Ruas kiri sudutnya apa? 3X. X. 3X. 3X. Ruas kanan? Pi per 4. Pi per 4. Oke. Terus satu lagi yang ditinggal apa yang belum ditulis? Pi kali K. Oke, pi kalikan K. Maunya apa? Solusi itu si X aja atau 3X semua? X. X. Bagi dengan? 3. Oke, berarti 3X bagi 3. Ketemunya apa 3X bagi 3? X. Jangan salah, kalau nanti pi per 4 dibagi 3, jawabannya bukan 3 pi per 4 ya. Tapi berapa pi per 4 dibagi 3 itu? Ini artinya dibagi 3 per 1 artinya pi per 12. Betul, pi per 12. Dapatnya dari pi per 4 dikali 1 per 3. Ketemu loh, pi per 12. Ditambah berapa ini? Pi dibagi 3? Pi per 3. Pi per 3 kalikan K, pi per 3 kalikan K, pi per 3 kalikan K. Kita pilih K yang sama dengan berapa? 0. 0. Kalau K-nya 0, X-nya berarti berapa? Pi per 12. Oke, pi per 12. Kalau K-nya sama dengan 1, X-nya berapa? X-nya berapa? Apa penyebutnya? Apa penyebutnya? Belum. Kalau belum berarti harus bagaimana? Disamakan. Sama Penyebutnya. Siapa penyebutnya? 12. Oke, 12. 12 ke 12 kali 1 kali 1. Lah 3 ke 12 perlu dikali berapa? 4. 4. Oke, ini kali 4, ini kali 4. Dikalikan 1. Dikalikan 1. Pi. Pi. Kali 4. 4 pi. Oke, 4 pi. Pi tambah 4 pi. 5 pi. Oke, 5 pi per 12. Kalau K-nya yang sama dengan 2, dari sini
Langsung saja tambah 4pi per 12. Nah, berapa nih? 9pi per 9pi per 12. 9pi per 12. 9pi per 12. Nanti kalau K-nya 3, ya sudah. Dari sini, tambahkan 4pi per 12. Berapa 9pi per 12? Ditambah 4pi per 12. 13 per 12. 13 per 12. 12. Yuk, kalau K-nya 4, berarti X-nya berapa? 17 per 12. 17pi per 12. 17pi per 12. Kalau K-nya 5, 21pi per 12. 21pi per 12. 21pi. 12. Kalau K-nya 6, 25 per 25pi per 12. 25pi per 12. Tidak Tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya, karena 2pi itu sama dengan 24pi per 12. Jadi pol mentoknya itu 2pi per 12. Jadi HP-nya siapa saja? Pi per 12. 12. Pi per Oke, terus 5pi per 5pi 12. per 12. terus 9pi per 9pi per 12. terus siapa lagi? 13pi 13pi per 13pi per 12. Terus 17pi per 12. 17pi per 12. oke, siapa lagi? 1pi per 12. Alhamdulillah, sudah selesai untuk soal ini. Alhamdulillah, sudah untuk ya. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Jangan sungkan bertanya ya. Boleh tanya di webinar, di WA, atau datang ke sekolah pas saya WFO juga boleh, tapi dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Enggak ada yang tanyakan, saya ingin tanya loh. Sudah cukup jelas? Sudah paham? Sudah paham belum? Allah sudah, Bu. Alhamdulillah. Insya Jadi kalau begitu saya pindah ke kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Pindah ke PowerPoint-nya dulu. Ada yang mau menyimpulkan solusi dari tan X sama dengan tan alfa? X sama dengan A ditambah 180 derajat kali K. X sama dengan alfa ditambah 180 derajat kalikan K. Derajatnya ya. Jangan sampai keliru ya sama yang sinus ataupun kosinus. Kalau kita punya, K-nya boleh diisi dengan bilangan bulat, entah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, berapapun yang penting bulat dan memenuhi interval yang ditanyakan. Kalau kita punya tan X sama dengan K, yang harus kita lakukan apa? ubah menjadi tan sama dengan tan alfa. Ubah menjadi tan X. Kita ubah dulu jadi tan X sama dengan tan alfa. Terus solusinya berarti apa? X sama dengan alfa plus Alfa ditambah 180 derajat kali K. Jadi balik lagi ke sini. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Nah, persamaan tangan seperti biasa, satu siswa satu soal ya. Kalau satu soal ada kesulitan, jangan sungkan bertanya ya. Oke, mumpung yang hadir banyak, kita foto terlebih dahulu untuk kenang-kenangan. Nanti saya share di grup. Ya, Bu.
Oke, on cam semua yuk. Oke. 31 peserta tapi kok baru dikit ini. Ayo semuanya on cam yuk. Biar kalian tuh punya kenang-kenangan duduk di kelas gitu loh. Kalian 3 tahun nanti bareng-bareng. Ini baru kelas 11. Yuk silakan. Wah, senang ya lihat kalian pakai seragam putih abu-abu. Kangen nggak pakai seragam itu? Atau malah belum pernah dipakai ya kalau di angkatan kalian ya? Di sekolah ya? Corona ini benar-benar. Udah on cam semua? Saya juga tak ikut on cam nih. Tak berhenti menyajikan, saya juga ikut on cam. Tenang, nanti saya share di grup. Oke, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum ditutup? Untuk tugasnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Satu siswa, satu soal yang bagian persamaan tangen. Ada atau tidak? Alhamdulillah. Oh, deadline-nya Jumat, 3 hari. 3 hari itu, 3 hari itu kecepatan enggak? Atau kalian pengennya berapa hari? Deadline-nya Jumat, seperti biasa, 3 hari. Rabu, Kamis, Jumat, gitu ya. Ada lagi yang bertanyakan atau keluh kesah, sampaikan saja. Di sini saya pengennya adalah kelasnya itu demokratis dari kalian untuk kalian gitu. Kesepakatannya ya dari kalian, konsekuensinya dari kalian gitu. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau diusulkan apa? Ada? Atau saya cukupkan sampai di sini? Oke, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Semoga sukses belajarnya dan semoga corona segera berakhir dan kita bisa ketemu di kelas gitu ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.